Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Fellowship of His Suffering, kita akan menutup dalam episode yang ketiga yang saya beri judul Kemuliaan dalam Penderitaan. Penderitaan mungkin adalah satu-satunya cara Tuhan untuk membuat orang-orang yang belum percaya pada Kristus menyadari kebutuhan mereka akan juru selamat dalam hidup mereka. C.S. Lewis mengatakan bahwa penderitaan adalah megafon Allah untuk membangkitkan sebuah dunia yang tuli. Tetapi kepada mereka yang sudah percaya, penderitaan menjadikan mereka bangkit dari lembah kekelaman dan karakter mereka dimurnikan. Iman yang lebih dalam, kesadaran yang lebih besar akan kesetiaan Tuhan. Teks renungan kita pada hari ini datang dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai 11. Dalam kisah ini, Yesus lewat bersama murid-muridnya, lalu kemudian dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapa yang berdosa di sini? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Tapi Yesus menjawab, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, mengapa murid-murid Yesus mengira bahwa akar daripada kebutaan orang ini adalah dirinya atau orang tuanya? Dosa orang tuanya. Pasti mereka memiliki asumsi berdasarkan akan Taurat atau kitab suci orang Yahudi pada waktu itu. Di mana memang dibuktikan adanya dampak dari kesalahan orang tua ditimpakan kepada anak-anaknya. Bahkan Alkitab berkata di dalam perjanjian Sinai bahwa generasi kutuk itu dari generasi ketiga sampai generasi keempat. Dan juga kita melihat di sini bahwa akan ada kematian karena dosa itu. Contohnya kasus Batseba dengan Daud, anak hasil perzinahan itu justru mati. Memang ada, Tuhan sepertinya menyebabkan penderitaan karena dosa tertentu. Murid-murid akhirnya berasumsi karena perjanjian lama itu bahwa ada hubungan langsung antara dosa orang tersebut atau dosa orang tuanya dengan kebutaannya. Tetapi Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan mengkoreksi anggapan atau asumsi mereka yang salah. Kebutaan orang itu akibat langsung dari dosa orang tuanya. Dia meyakinkan bahwa pria itu dilahirkan buta bukan karena Tuhan menghukum orang itu atau menghukum orang tuanya. Murid-murid itu selalu berpikirnya dikotomis, ya, hitam putih. Cuman ada dua pilihan. Tetapi Yesus ternyata memiliki pilihan lain. Dan alasan itulah yang diberikan oleh Yesus di sini dengan membuktikan dan memakai mujizat itu. Yesus mengatakan bahwa selalu akan ada alasan lain untuk penderitaan yang Tuhan minta untuk kita tanggung. Jadi itu sebabnya kepada kita orang percaya selalu ada alasan yang bukan seperti dunia pikirkan. Itu karena kesalahan kamu semata-mata atau karena dosa orang tuamu, kamu ditimpa kemalangan pada saat ini. Bagaimana Yesus merespon? Yesus menjawab murid-muridnya dengan berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Orang itu terlahir buta sehingga Yesus dapat menyembuhkannya pada waktu yang ditentukan. Sebagai kesaksian atas kuasa dan keilahian Yesus. Jadi Tuhan kita menunjukkan identitasnya sebagai juru selamat, sebagai anak Allah dalam penyembuhan ini. Alasan orang itu terlahir buta karena akan ada cara kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan ada agen kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada caranya, ada waktunya, dan ada agennya. Nah, agennya kita lihat di sini adalah Kristus. Waktunya adalah pada waktu itu Yesus sedang datang dan siap untuk menyembuhkan orang tersebut. Yang juga caranya, kita lihat di situ caranya adalah bahwa akhirnya Yesus meludah dan membuat ke tanah lalu mengoleskan kepada mata orang tersebut. Lalu dia bilang, sekarang kamu pergi ke kolam Siloam, yang artinya yang diutus.
lalu cuci mukamu di sana, dan pada waktu dia pergi mentaatinya, langsung matanya terbuka, dan dia, orang-orang kaget, karena dia buta tuh dia jadi pengemis seumur hidupnya. Jadi penderitaannya ini bukan cuma penderitaan fisik, tapi juga penderitaan ekonomi, penderitaan sosial. Dia terasing, dia menjadi pengemis, dia seumur hidup hanya bergantung kepada belas kasihan orang. Tetapi Yesus datang bukan untuk sekedar membebaskan dia dari persoalan ekonomi atau persoalan kesembuhan, tetapi tujuannya supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan orang percaya akan keilahiannya, bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Karena itulah tujuan daripada Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pada waktu itu ada tujuannya, tujuan utamanya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Lalu ada waktunya, yaitu Yesus datang, dan kemudian agennya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan caranya sesuatu yang aneh. Yesus meludah, lalu kemudian mengoleskan mata itu dan menyuruh dia pergi ke Siloam. Ada tempat lain di mana Yesusnya meludah lalu membuat bola mata dan kemudian menaruh. Jadi caranya tidak bisa kita dikte Tuhan. Tetapi agennya di sini adalah siapa? Kristus itu sendiri. Karena tujuan dari mujizat harus menuntun orang kepada Kristus. Miracles itu adalah signs, tanda. Seperti tanda penunjuk jalan. Mujizat itu harus menunjuk kepada Kristus. Itulah tujuannya. Jadi ketika kita menderita, kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dan dia bekerja di dalam penderitaan itu melalui rasa sakit yang dialami oleh umat Tuhan. Untuk kemuliaannya dan untuk pengudusan mereka. Jadi tujuannya Tuhan dipermuliakan dan umatnya dikuduskan. Memang sulit untuk menanggung penderitaan yang berkepanjangan seperti pandemik ini. Kita tidak tahu apakah akan sampai 2023. Tetapi kesulitan ini akan berkurang kalau kita mendengar bahwa Yesus di dalam misteri mujizat ini menjelaskan dari kasus orang buta ini yang sejak lahir. Bahwa ternyata tujuan daripada semua penderitaan yang kita alami agar Tuhan bisa melakukan karyanya dalam hidup kita. Ini juga dialami dan dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menegaskan bahwa penderitaan yang mereka alami turut mengerjakan kemuliaannya yang kekal di dalam diri mereka. Jadi lihat bagaimana Allah memproses mereka, tetapi juga kemuliaan yang sifatnya kekal dan kemuliaan untuk Allah. Mari kita berpikir dengan perspektif ini, bahwa Tuhan mengerjakan kemuliaannya di dalam hidup kita lewat penderitaan. Dan saya tutup dengan ini. Seperti apa secara praktis kalau kita katakan kemuliaan dalam penderitaan? Penderitaan itu disebut menjadi kemuliaan Allah karena penderitaan menyingkapkan berhala di dalam hati kita, melucuti kesombongan, dan sikap mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Nah, ketika kita mengalami penderitaan, itu yang pertama Tuhan lihat. Mana penyembahan berhala? Apa yang sedang kau sembah? Apa yang sedang kau fokuskan dalam hidupmu? Apakah mungkin itu anakmu? Apakah mungkin itu keuanganmu? Apakah mungkin itu bisnismu? Sehingga akhirnya karena kamu kejar terus, kamu kehilangan waktu dengan Tuhan. Kamu meninggalkan kasih mula-mula, kasihmu makin dingin. Sehingga ketika itu menghantam karir kita mungkin, atau keuangan kita, atau bisnis kita, kita sadar bahwa ternyata itu sudah jadi berhala dalam hidup saya. Bukan lagi Tuhan. Kita boleh ke gereja, tapi kita membuat berhala-berhala yang baru. Berhala itu bukan sesuatu di mana saudara harus menyembah pohon, atau bikin menyan, bukan. Berhala itu sederhana. Sesuatu yang baik, tapi kita tingkatkan derajatnya menjadi yang terbaik dan terutama, dan itu yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Itu jadi berhala. Hati-hati. Uang bisa jadi berhala, pelayanan bisa jadi berhala, anak bisa jadi berhala, pernikahan bisa jadi berhala, persahabatan, waktu, hobi bisa jadi berhala. Penderitaan juga menghasilkan kerendahan hati, kedewasaan, dan keintiman dalam doa. Nah, ini kemuliaan kan? Bahwa akhirnya kita
mempunyai kerendahan hati, kita belajar untuk percaya bahwa ini semua Tuhan, dan dewasa. Penderitaan juga membangun doa kita dengan Tuhan tuh makin lama makin intim. Penderitaan menghasilkan kemuliaan karena membangun kesadaran akan kesetiaan Tuhan. Menumbuhkan penghargaan yang lebih besar kepada firman-Nya. Di masa-masa penderitaan kita dipanggil untuk membaca firman, kita dipanggil untuk melihat rencana Allah, kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan. Dan ini juga kemuliaan karena penderitaan membuat kita terhubung dengan orang-orang lain. Saya katakan bahwa kita menjadi berkat kepada orang lain pada waktu kita sedang memerlukan penghiburan. Itu adalah saat yang terbaik. Kita terkoneksi dengan orang-orang yang memiliki penderitaan. Dari cerita dari penderitaan ini menghasilkan kekuatan kepada yang lain juga. Dan bahkan menyediakan kesempatan kepada kita untuk bersaksi tentang Kristus. Wah, ini yang penting. Itu yang Paulus bilang bahwa penderitaan kami ini telah membuat orang-orang itu percaya kepada Kristus. Dan juga menyediakan pintu kesempatan pelayanan. Saya percaya bahwa ketika kita melewati penderitaan, kita tidak jadi sia-sia. Karena pasti ada cara dan Tuhan siapkan pelayanan yang baru kepada kita pada waktu kita mengalami penderitaan itu. Penderitaan juga memberikan kita kesempatan untuk melihat Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan mempermuliakan namanya melalui hidup kita. Ketika orang melihat bagaimana Tuhan membentuk kesabaran kita, menghasilkan sukacita, memberikan dorongan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Bukan jadi kita munafik, karena itu jalan yang terbaik, mau repot menolong orang lain pada waktu kita sendiri sedang memerlukan pertolongan. Itu yang bilang, wow, bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Dan kita bisa mengatakan, Tuhan Yesus yang melakukan dalam hidup saya. Dan penderitaan, bila kita respon dan kita jalani dengan benar, sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, memberikan kepada kita nantinya upah, mahkota, kehidupan di sorga mulia. Haleluya. Saya percaya sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada kemuliaan besar, baik sekarang maupun yang akan datang, kepada kita yang sedang mengalami penderitaan. Hari ini, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo, lewat kisah ini, kita diberikan pengharapan baru. Tuhan pasti akan dipermuliakan. Tapi kita juga bisa menikmati bagian kemuliaan itu dengan kita melihat Kristus dibentuk dan menjadi nyata di dalam hidup kita. Bapa, aku bersyukur untuk setiap saudaraku. Bahkan kami yang tidak pernah mengerti kenapa kami memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Atau kami mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Tapi kami bersyukur pada hari ini bahwa ada anak yang terlahir buta, bukan karena kesalahan dosa dirinya atau dosa orang tuanya, tapi karena Bapa akan menyatakan kemuliaannya lewat Yesus Kristus dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Dan untuk membuat setiap orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang diutus dari sorga dan menjadi keselamatan kepada manusia. Kami bersyukur Bapa pada saat ini, bahwa ini menjadi wake up call kepada orang-orang yang belum percaya. Dan ketika mereka melihat anak-anakmu yang sedang diproses, dan mereka tetap bersuka cita, merespon dengan cara yang benar. Firman Tuhan berkata kepada engkau, ketika engkau menjalani dengan cara yang benar, dan respon yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan melihat jalan keluar, dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan, dan engkau akan melihat Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya, dan kemenangan menjadi milik engkau. Terima pada saat ini kemenangan itu. Terima pada saat ini anugerah itu. Terima pada saat ini kesukaan itu. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Terima kasih Bapa. Biarlah semua penderitaan yang ringan ini mengerjakan kemuliaan kepada Engkau yang kekal dan juga di dalam hidup kami. Sekarang dan sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.